بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ikhwana fillah azakumullah. Setelah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan peristiwa yang beliau alami dan taubat beliau mengatakan setelah itu, wallahi ma an'ama Allahu 'alayya min ni'matin qat ba'da idh hadani Allahu lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtuh fa ahlika kama halaka alladhina kadzabu. Sungguh demi Allah, tidaklah Allah menganugerahkan kepadaku sebuah kenikmatan sedikit pun setelah Allah memberi hidayah kepada aku untuk Islam, kenikmatan yang lebih besar bagiku dibandingkan dengan sikap jujurku kepada Rasulullah SAW, dan saya tidak berdusta di hadapan beliau, maka saya pun binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Dari kisah beliau barakallahu fikum banyak diambil fawaid oleh para ulama. Yang pertama ialah ketika ada jihad yang syar'i bersama dengan penguasa muslimin melawan orang-orang kafirin yang tidak ikut jihad tanpa uzur dikenal dengan munafik. Dia terjangkiti penyakit nifak. Ini ciri-ciri yang begitu masyhur di kalangan kaum muslimin. Seperti ucapan Ka'ab bin Malik ketika dia keluar rumah, ternyata dia mendapati yang tertinggal dari beliau sallallahu alaihi wasallam seseorang laki-laki yang masyhur dengan kemunafikannya. Yang tidak ada uzur namanya munafik. Yang ada uzur maka dikasih uzur dengan uzurnya dia tadi. Faedah yang lain, bahayanya taswif. Bahayanya taswif. Nanti-nanti menunda-nunda amal, menunda-nunda kesempatan amal, menunda-nunda persiapan jihad dalam kasus ini. Nanti saya mampu, nanti saya mampu, nanti saya mampu. Ujungnya tidak berangkat jihad. Ujungnya mendapatkan hukuman dalam Islam. Bahaya taswif. Faedah yang lainnya lagi adalah ketika seseorang itu dikenal kebaikannya, dikenal di atas sunnah, tidak pernah melakukan penyimpangan sedikit pun, kejelekan sedikit pun, lalu ada orang yang menikamnya, yang mencelanya, menyebutkan kejelekan-kejelekannya, wajib dibela. Itu namanya ad-difa an irdi akhihi bil ghaib. Membela kehormatan saudara kita ketika dia tidak ada. Ini khusus untuk saudara kita yang dikenal kebaikannya, dikenal kesalihannya, dikenal sunnahnya, tidak pernah dikenal kejelekannya. Ada yang mencela dia, menikam dia, menyebutkan kekurangan-kekurangan dia, wajib dibela. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan teman kita tadi, seperti tindakan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa yang membela kehormatan Ka'ab bin Malik ketika itu. Tentu pahalanya sangat besar. Seseorang yang membela kehormatan saudaranya ketika dia gaib, Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya ialah pentingnya jujur
ahamiyatus sidq, terutama dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidq ya. Inilah yang menyelamatkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu sehingga tidak termasuk munafikin. Tidak binasa bersama dengan yang binasa dari kalangan para kadzabin, para munafikin. Dengan jujurnya beliau pula Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan mengabadikannya dalam Al-Qur'an, dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Faedah yang berikutnya ya ikhwan, azamatus sidq wa thiqaluh, agungnya kejujuran dan beratnya jujur. Harus siap untuk diboikot dalam kasus ini ya ikhwan. Diboikot selama 50 hari 50 malam, tidak diajak bicara, dijauhi, dikucilkan oleh kaum muslimin, tidak dijawab salamnya, salam enggak dijawab. Barakallahu fikum, disuruh menjauh dari istrinya ila akhirih. Resiko dan beratnya sebuah kejujuran. Yang jujur akan menjalaninya dengan baik. Godaan yang berikutnya, datangnya surat dari Malik Ghassan menawarkan suaka politik, jaminan keamanan, kondisi yang nyaman untuk beliau di saat seperti itu. Ini ujian kejujuran, beliau berhasil. Musibah ini, dibakar suratnya di tanur. Ujian yang lain dari kerabat-kerabatnya, dari famili-familinya. Ketika beliau jujur menyampaikan kepada Rasulullah SAW tidak punya uzur, dikeruputi sama keluarganya. Kenapa kamu? Ujian kejujuran dan beliau berhasil melampauinya. Tidak dusta. Lanjut dengan konsep dan prinsipnya jujur kepada Rasulullah SAW. Ini beliau. Dan akibatnya pun menjadi baik. Maka kita yang nanti juga demikian. Ketika hendak bertaubat kepada Allah, apalagi dari sebuah peristiwa yang sangat memojokkan kita, yang sangat merendahkan kita, sangat menghinakan kita, harus jujur dan harus siap untuk itu semua. Siap untuk direndahkan, siap untuk dihinakan, siap untuk dikucilkan, siap untuk dicopot. Dari apa ya? Dicopot dari kepengurusan dakwah, dicopot dari sebagai seorang dai, tidak boleh ngajar dan segala macamnya, tidak boleh berdakwah. Siap, jujur dengan taubatnya. Dan harus bisa melalui cobaan-cobaan kejujuran dengan baik. Seringkali yang menggoda orang dalam, istrinya kamu, anaknya kamu, orang tua kamu, famili kamu dan segala macamnya kamu, menggoyahkan keimanan kamu. Jangan digubris, jujur. Terkadang yang lain, apalagi terkait dengan masalah dakwah, musuh-musuh dakwah siap nampung. Siap nampung, apalagi yang sedang taubat ini, seseorang yang dikenal sebagai seorang dai, seorang ustadz, Masya Allah begitu, siap nampung. Dan itu yang terjadi. Begitu dia enggak tahan, enggak sabar, enggak jujur, lompat ke sebelah, langsung ahlan wa sahlan wa marhaba. Disambut dengan tarhib, ahlan wa sahlan, alusal fadil fulan ibnu fulan, murid seniornya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, 10 tahun lebih. Full ilmu ya ikhwan, 10 tahun dengan Syekh Muqbil bin Hadi. Masyaallah, dipuji-puji. Hati-hati. Setan itu. Jujur, lewat itu semua ya ikhwan. Godaannya sangat banyak. Ketika antum berhasil jujur, maka akibatnya akan baik. Antum akan merasakan sebuah kelezatan, sebuah kenikmatan, sebuah keteguhan iman setelah itu. Seperti yang dialami oleh sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Sehingga taubat itu harus jujur. Terus terang kita menyatakan rata-rata yang jujur, rata-rata yang taubat dari poin-poin yang dibicarakan di atas, rata-rata tidak ada yang jujur. Rata-rata tidak ada yang sabar.
rata-rata hanya menyimpan sesuatu. Zahirnya nerima, zahirnya taubat, zahirnya mengumumkan taubat, Masya Allah, tapi di balik itu ngerundel. Itu akan kelihatan ketika ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Dia punya kesempatan, akan muncul aslinya. Kelihatan. Demikian seterusnya. Maka as-sidq fi taubah, barakallahu fikum. Naam ya ikhwan. Dari kisah ini pula ikhwan fillah azakumullah, diambil hujjah oleh para ulama tentang syar'iyatul hajr. Syariat memboikot orang yang dikhawatirkan menyimpang. Baru dikhawatirkan menyimpang. Di sini Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang sahabat yang lainnya, tidak ada seorang pun yang memastikan dia munafik. Tidak. Tidak dikatakan munafik, tidak dikatakan fasik, tidak dikatakan mubtadi', la. Tapi Rasul mengkhawatirkan nifak pada mereka. Sehingga tunggu wahyu turun sampai Allah memutuskan perkara kalian. Diboikot 50 hari, 50 malam karena khasyatun nifak. Baru khawatir terkena kemunafikan. Maka hajr itu disyariatkan minimalnya seperti itu. Ketika ada orang yang dikhawatirkan penyimpangan karena syubhatnya, karena fitnahnya, maka boleh dihajar untuk kemaslahatan umat. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya hajar tidak harus menunggu orang itu mubtadi', menunggu orang itu hizbi tulen. Lah, itu jelas, itu gamblang yang mubtadi'un dal, khariji, syi'i, sururi, haddadi, tablighi, wadih, dihajar. Tetapi termasuk pula dalam bab ini barakallahu fikum ialah seseorang yang dikhawatirkan penyimpangannya. Para masybuhin ahli syubhat, para maftunin ahli fitnah yang memiliki pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh itu bisa dihajar walaupun belum divonis sebagai mubtadi', belum divonis sebagai seorang hizbi tulen. Justru barakallahu fikum sikapnya para ulama dan salafun saleh terkait dengan orang-orang yang samar-samar seperti ini lebih keras, lebih ketat. Kenapa? Karena fitnahnya lebih besar. Nek gamblang, hadza ikhwani, semuanya paham hadza ikhwani. Dihajar wadih. Ada tablighi, ada syi'i, ada khariji, ada asy'ari, ada sufi, ada khurafi, gampang. Ada salafi. Nah, aku sebagai seorang suri salafi, tapi masybuh, banyak syubhatnya, banyak fitnahnya, banyak pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh pada dirinya. Ini yang samar. Orang menganggapnya masih sunni, masih salafi, masih bagus dan segala macamnya, tapi pada dia banyak penyimpangan pemahamannya. Maka salafun saleh lebih keras dalam sikap orang semacam ini. Lebih keras. Kaidahnya semakin samar, semakin keras sikapnya. Barakallahu fikum. Syar'iyatul hajr. Faedah yang lainnya ialah hajr itu, pemboikotan itu, kalau berkaitan dengan masalah din, masalah prinsip, tidak ada batas waktu 3 hari. Boleh lebih dari 3 hari sampai orang itu taubat. Kalau enggak taubat ya sudah dihajar selama-lamanya. Dalam kasus ini beliau dihajar selama 50 malam. Dikarenakan semasa itu pula belum turun wahyu. Ketika turun wahyu yang menerangkan beliau bukan munafikin dan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla, selesai masa hajar. Kembali sebagaimana semula, disambut dengan sukacita oleh kaum muslimin. Sehingga riwayat yang menyebutkan tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari, itu hanya untuk masalah duniawi atau masalah pribadi. Clash dengan si fulan gara-gara herbal. Clash dengan si fulan gara-gara madu. Perkara duniawi, perkara pribadi tidak boleh lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari, dua-duanya dosa. Dua-duanya berdosa. Yang selamat yang memulai dengan salam. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya.
Nama ikhwan. Hadza wadihun barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi faedah-faedah yang lainnya ikhwan fillah azakumullah. Tayyib. Kita tambahkan sedikit penjelasan barakallahu fikum. Di sana ada asbabut taubah. Sebab orang itu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedikit sekali dari kalangan hamba-hamba Allah yang selalu bertaubat kepadanya tanpa sebab. Tanpa sebuah peristiwa, tanpa sebuah kejadian, tanpa sebuah momen tertentu. Dia betul-betul gemar bertaubat. Sedikit. Ini hanya untuk yang bertakwa kepada Allah, yang bersyukur, yang beriman kepadanya. Yang mukmin, yang taqi, langsung taubat dengan tanpa sebab. Merasa banyak salahnya langsung gemar bertaubat, sering bertaubat dan segera bertaubat. Ini jangan dibahas. Ini yang seharusnya barakallahu fikum. Namun di sana barakallahu fikum dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa kasus, beberapa kejadian yang membuat orang itu bertaubat. Taubat ada sebabnya. Paham ya? Ada sebabnya. Yaitu hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Sebab dari Allah Azza wa Jalla dia taubat. Lantaran itu dia insaf. Allah berikan taufik wal hidayah kepadanya barakallahu fikum. Naam ikhwan fillah azakumullah. Ada di antara mereka barakallahu fikum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mendapati sebuah momen, sebuah penjelasan yang menyentuh hati yang selama ini tidak pernah dia tahu. Yang selama hidupnya tidak pernah dia mengerti. Karena kejahilannya. Ini untuk orang yang polos, orang yang fitrahnya masih bersih, tetapi dia dikarenakan lingkungannya di atas kekufuran atau kesyirikan atau penyimpangan, dia nggak tahu selain itu. Disebutkan sebuah kisah dalam kitab Tawwabin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dan sebagian ulama kita. Suatu kali sedang berlayar di lautan. Bahteranya ini kapalnya dihempaskan oleh angin yang sangat kencang sampai terdampar di sebuah pulau. Di situ mereka beristirahat, turun, didapati di pulau itu ada seseorang laki-laki yang menyembah patung. Ya'budu sonaman. Maka berkata ini sebagian ulama kita ini, ya fulan, madza taf'al? Wahai fulan, apa yang kamu kerjakan? Kamu lagi apa? Nunjuk ke patung tadi itu. Artinya saya sedang menyembah patung ini. Kata sang alim, di rombongan kami di kapal itu ada seseorang yang biasa memahat patung, membikin berhala, membikin patung, tapi nggak punya sembahan, nggak menyembah dia. Kaget dia. Oh iya, gitu. Iya, ini orangnya. Ini biasa bikin patung seperti ini, tapi nggak nyembah patung tadi. Ya, kok kamu aneh gitu loh nyembah patung buatannya orang. Bingung dia. Lah kamu nyembah apa? Tanya kepada rombongan tadi. Nah kamu menyembah apa? Apa sesembahan kalian? Dikatakan sesembahan kami adalah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi. Allah di atas arsy-Nya, kekuasaannya di bumi, di seluruh makhluknya. Tanya lagi, gimana caranya kamu tahu sesembahan kamu itu? Kata para ulama tadi, dia mengutus seorang utusan kepada kami, seorang rasul kepada kami, menerangkan kepada kami bagaimana beribadah kepadanya. Tapi dia telah wafat. Nah, mestinya ada yang dia tinggalkan dong. Iya, dia meninggalkan kepada kami Kitabul Malik, kitabnya Allah Azza wa Jalla.
kitab suci, kalamnya Allah Azza wa Jalla. Oh iya, kata dia. Indah dong kalau begitu. Coba tunjukkan kepada kami, kepada saya. Ditunjukkan mushaf. Mushaf kata dia. Ini. Dibuka-buka dia, enggak bisa baca. Enggak bisa baca. Bacakan untuk saya. Dibacakan sebuah surat. Dibacakan dengan suara yang merdu sebuah surat. Ketika dibacakan surat tadi sampai di pertengahannya, menangis itu orang. Menangis dia. Sampai begitu selesai membaca suratnya, dia mengatakan, sungguh demi Allah, kalau demikian kalamnya, tidak mungkin dia dimaksiati. Tidak mungkin dia dimaksiati. Maka dia pun masuk Islam. Masuk Islam ya kan? Hah? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Dibawa serta oleh rombongan ke kapal menuju ke tempatnya mereka. Sampai di kapal, pas di malam hari, sampai di kapal diajari ilmu, diajari syariat, berbagai macam ilmu agama. Pas suatu malam hari, rombongan pada ketiduran, capek tidur. Dia polos tanya, sesembahan kamu itu tidur enggak ya? Sesembahan kamu itu tidur enggak ya? Oh enggak, Allah la yanam. Allah enggak tidur. Allah maha hidup, enggak bakal tidur. Kata dia, aneh kalian ini. Kamu tunjukkan aku sebuah sesembahan yang maha bangun yang enggak tidur. Lah kamu malah tidur. Lah mestinya kan kamu qiyamul lail, salat malam, beribadah kepada Allah yang enggak tidur. Langsung tersentak itu para ulama tadi. Oh iya ya. Insyaallah nih, luar biasa nih. Dan dia semangat qiyamul lail ketika itu. Qiyamul lail. Pelajaran ya. Sampai di sebuah sampai ke tempat tujuan, rombongan mengatakan kepada kaum muslimin, ini ada mu'allaf yang baru masuk Islam, dia miskin, dikasih infak. Ramai-ramai yang ngasih infak kepada dia. Apa ini kata dia? Ini apa ini? Ini infak sedekah dari kaum muslimin untuk kamu. Aneh lagi kalian ini. Dulu sewaktu aku belum menyembah sesembahan kamu ini, aku di pulau itu seorang diri nyembah patung. Nyembah patung. Tidak ada yang ngasih aku infak, aku hidup. Ya, artinya ya dia berusaha sendiri gitu ya kan. Lah ini sekarang engkau tunjukkan aku baru sebuah sembahan yang menguasai langit dan bumi, yang aku kenal dia. Lalu kamu kasih infak kepada aku, kata dia. Saya enggak menerima. Saya enggak menerima. Yang kemarin aja saya bisa hidup, apalagi sekarang ini saya bisa hidup. Saya enggak menerima. Luar biasa. Justru lebih semangat, lebih soleh dari yang menunjukkan dia kepada Islam. Syahidnya adalah dia masuk Islam, dia bertaubat, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan dapat keterangan yang menyejukkan hati yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Dari sana ya. Ada kalanya barakallahu fikum mendapati sebuah peristiwa yang begitu menakutkan, begitu menegangkan, begitu mencekam. Tidak terbayang oleh dia dalam kondisi yang semacam itu terjadi tindakan-tindakan yang betul-betul menyentak kalbunya, menyentak akal sehatnya, menyentak perasaannya. Kok bukan kembali kepada Allah Rabbul Alamin? Kok kembalinya pada makhluk? Ini cerita, kisah disebutkan oleh salah seorang yang taubat dari kesyirikan, dari kuburiyah. Dibikin kitab khusus dengan judul Kuntu Kuburiyah. Saya dulu adalah penyembah kubur. Kenapa dia taubat? Al-kisah dia dan rombongannya kuburi ini naik kapal menyeberangi samudra yang begitu luas. Di tengah samudra terjadi gelombang yang begitu dahsyat. Terombang-ambing kapal tersebut dengan gelombang yang dahsyat tadi itu. Di malam hari, hujan yang begitu deras, kondisi yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan. Namanya yang masih punya fitrah langsung ingat siapa ini?
Ingat Allah Azza wa Jalla. Spontan dia mengatakan, ya Allah, selamatkan aku ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu dia menyaksikan teman-temannya, dia terkejut. Terperangah dia, kaget. Fitrahnya memberontak, akal sehatnya enggak masuk. Dalam kondisi yang semacam itu ternyata mereka semuanya justru istighatsah dengan Ahmad Al-Badawi, dengan Abdul Qadir Jailani. Tahu istighatsah? Berdoa dalam kondisi yang sangat genting. Ya Abdul Qadir Jailani, tolong kami. Ahmad Al-Badawi, tolong kami. Dalam kondisi yang seperti itu, langsung tersentak dia. Langsung dia tahu betapa jeleknya kuburiyah, betapa kejinya kesyirikan. Semenjak itu tobat dia. Allah berikan taufik dan hidayah kepada dengan peristiwa yang seperti itu. Begitu selamat, dia langsung menuju kepada para ulama dan belajar tauhid, belajar sunnah kepada para ulama. Asbab, ada momen tertentu yang menghentak, yang membuat dia sadar akan penyimpangannya. Itu taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ada kalanya ya mendengarkan Al-Qur'anul Karim dibacakan, tersentuh oleh Al-Qur'anul Karim dan dia tahu maknanya, dan ternyata yang dibaca itu nyindir dia. Insaf dan taufik, barakallahu fikum. Kalian semata-mata membaca Al-Qur'an banyak. Seperti kisah taubatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba dikasih hidayah menuju ke Islam adalah ini. Kisah yang sangat masyhurah ketika dibacakan Quran oleh saudarinya. Yang lebih masyhur kisahnya Fudail ibnu Iyad. Beliau dahulu dikenal sebagai seorang penyamun. Ya, seorang penyamun, begal. Punya tim begal, dikenal dengan timnya Fudail ibnu Iyad. Terkenal sadis, terkenal zalim, merampas kafilah barangnya para kafilah dagang yang ada. Pokoknya kalau sudah sampai di sebuah tempat terdengar ada Fudail bin Iyad, khalas alamat. Ima selamat, ima lari, kamu kasihkan itu harta benda, ima kamu bela diri, kamu mati. Khalas, itu Fudail. Suatu hari, suatu malam ada rombongan kafilah dagang. Dengan rombongannya barakallahu fikum singgah di sebuah tempat. Di situ ada bangunan-bangunan bekas-bekas bangunan yang runtuh. Istirahat. Ternyata rombongan gengnya Fudail ini tadi sudah mengintai dari sebelumnya. Sudah siap-siap ambil ancang-ancang untuk siap untuk mengambil dan merampas barang-barang tadi. Ketika saya sedang mengendap-endap itu, salah seorang dari kafilah tersebut ternyata sedang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, dia tersentak, didengarkan bacaannya. Ternyata yang dibaca ketika itu ialah ayat Allah Azza wa Jalla, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Al-ayat. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk hatinya menerima apa yang Allah turunkan dari al-haq ini. Al-ayat. Tersentak tuh Fudail. Langsung menghujam ke relung hati yang paling dalam. Ini nyetir dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Langsung dia tahu betul insaf. Dia mengatakan al-an. Sekarang waktunya. Langsung dia tinggalkan senjatanya, dia langsung lari kabur, meninggalkan rombongannya dan belajar ilmu kepada para ulama sampai menjadi ahli ibadah kota Mekah, abid Mekah, dan menjadi ahli hadis pada masanya. Hidup di masa Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Yang menyentuh sama kayak Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala wa ardah yang sebelumnya musyrik, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla dikarenakan mendengarkan Rasul membaca surat At-Tur ketika salat maghrib. Langsung melayang-layang hatinya dia dengan bacaan tersebut. Semenjak itu dia pun masuk Islam. Sehingga ada peristiwa-peristiwa besar
yang menimpa seorang sehingga dia insaf, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya taubat. Alhamdulillah ada peristiwanya dan kamu insaf. Kan begitu. Nah kalau tidak ada, gak insaf-insaf, su'ul khatimah. Sebagian mereka barakallahu fikum baru taubat, baru insaf ketika dapat musibah besar. Ya Pak ya. Kok diem? Ya Pak ya. Sebelumnya hidupnya lapang, dunia enak, Masya Allah, serba punya, serba ada, zen, makan zen, semuanya zen, rumah zen, mobil zen, kendaraan zen, kul zen. Wah enak kabeh. Wis lupa sudah berfoya-foya lah, malas sholatnya, malas jamaahnya dan segala macamnya, wis al-muhim. Dapat musibah. Mau yang fiktif atau yang nyata ini? Nyata. Dan sebagian muslimin di wilayah Raja Ampat sana. Di wilayah Raja Ampat. Daerah mana ya? Irian ya, daerah Papua. Mereka bilang Papua, nggak mau bilang Irian. Daerah Papua Barat. Raja Ampat sana. Dia aslinya sih orang sini, orang Subang sini, orang Jawa. Lama di sana. Sebelumnya ya begitu, ya ndak sholat, ya ndak apa, segala macamnya. Dapat suatu musibah, dia mengalami kecelakaan, dia harus operasi di bagian punggungnya. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah kena sebelah sini. Ya Allah, sudah. Berobat sana, berobat sini, berobat situ, segala macamnya berbulan-bulan sudah. Dengan peristiwa itu dia sadar. Ya, alhamdulillah sembuh. Setelah sekian bulan lamanya berkelana mencari pengobatan dan akhirnya dia sembuh. Akhirnya dia insaf dan sadar. Salat alhamdulillah 5 waktu, jamaah alhamdulillah 5 waktu, kenal dengan para ikhwah, akhirnya mulai taklim. Barakallahu fikum. Pas saya ke Raja Ampat kemarin disambut sama dia. Cerita panjang tentang peristiwanya dia, Masya Allah, alhamdulillah Ustaz, akhirnya bisa ketemu antum, alhamdulillah Ustaz. Terus pokoknya syukurnya itu berlipat-lipat ganda, nggak pernah kamu syukur barangkali ya. Saking senangnya itu, senang dikarenakan ada hikmah di balik itu, ada musibah, dikasih musibah besar, insaf, kemudian taubat kepada Allah, kemudian bisa belajar ilmu yang benar, barakallahu fikum. Dan itu cukup banyak. Ya, yang diinginkan sekarang barakallahu fikum, jangan nunggu musibah. Gitu Pak ya. Jangan menunggu musibah untuk insaf dan taubat. Segera insaf, segera taubat. Perbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Evaluasi kekurangan-kekurangan kita, kekurangan ilmu, kekurangan amal, kekurangan ketaatan kepada Allah. Segera banyak taubatnya, banyak istighfarnya kepada Allah. Terus muhasabah diri sendiri. Jangan nunggu musibah. Senang-senang, Masya Allah, lupa dengan teman-teman yang ada, hilang atau kemana, sudah senang dengan dunia yang dia miliki. Pas bangkrut, nongol. Loh, Masya Allah, antum dari mana aja? Tidak kelihatan sama antum, kok lama banget ini. Iya ya Pak. Saya khilaf. Ada salah apa sama saya? Saya enggak salah apa ya? Enggak, saya dulu khilaf. Ya, saya dulu ya khilaf lah. Banyak harta, banyak uang, banyak apa, lupa dengan taklim, lupa dengan apa. Sekarang saya insaf. Masya Allah, alhamdulillah kalau antum insaf. Ya itu, bangkrut semua usaha saya. Jangan tunggu seperti itu. Alhamdulillah dikasih peringatan oleh Allah Azza wa Jalla, sinyal-sinyal supaya taubat. Syukur kamu taubat, kalau enggak itu yang repot. Sehingga ya, itu semua disampaikan dikatakan ada dalam dunia nyata barakallahu fikum. Tapi yang paling penting bagi kita semua adalah perbanyak istighfar, perbanyak taubat, selalu muhasabah dan jangan menunggu, jangan menanti-nanti barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Pertanyaannya banyak banget ini.
apakah di kegiatan dakwah Ahlus Sunnah ini ada biro jodoh? Sebab saya merasa kesulitan dalam mencari pasangan yang semanhaj kalau bironya tidak ada. Kalau ingin mencari pasangan, hubungi teman-teman yang ada di tempatnya antum masing-masing, siapa tahu punya link. Barakallahu fikum. Kalau saya tidak punya link. Tidak ada biro jodoh, tidak ada. Tidak ada kemudian grup cari pasangan. Tidak ada. Ada alasan seperti ini ya ikhwan, enggak beres ya. Apalagi sibuk dengan Facebook biro jodoh. Isyada akhi. Allah musta'an, enggak begitu. Ya, yang kepengin cari jodoh, banyak ikhwan-ikhwan yang ada ini tanya, ada enggak ya di sini? Ada enggak ya? Tanya aja. Siapa tahu dia sendiri yang punya. Mungkin anak, putrinya, atau saudarinya, atau bibinya, atau siapa gitu. Bismillah. Usaha ya akhi. Ustaz mau tanya Ustaz, apakah istri membangkang kepada suami karena dosa suami atau karena istrinya yang enggak solehah? Masya Allah. Mungkin dua-duanya. Ada kalanya istrinya tidak solehah. Itu dari keseharian ya. Ketika sang suami sudah Masya Allah, dia berusaha soleh kepada Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepadanya, dia tunaikan semua hak-hak istrinya dengan sepenuhnya, dengan setulusnya, nggak ada yang kurang, nggak ada yang kurang. Tapi ini istrinya Masya Allah aneh-aneh, dan ya memang begitu keadaan dia, nggak solehah, maka dia membangkangnya karena nggak solehah. Dinasihati, diluruskan, didoakan hidayah dan taufik, barakallahu fikum, semoga kembali ke jalan yang benar. Semakin membangkang, semakin parah, lepas daun pintunya kamu, cari daun pintu yang lain. Ketika sudah maksimal usahanya. Tapi kalau kemudian istri kamu tuh Masya Allah salihah, mengkhidmat antum, ya, mengkhidmat antum luar biasa, dia kerahkan semua kemampuannya untuk menunaikan hak-haknya antum. Baik, kok tahu-tahu error, antumnya perlu introspeksi diri. Bisa jadi kamunya kurang perhatian, kamunya kurang curahan kasih sayang, kamunya kurang bisa menghargai dianya, kamunya yang kurang menunaikan hak-hak dia sebagai wanita. Perempuan macam-macam responnya itu. Ada yang paling pol nangis, ada yang kemudian direspon dengan cara seperti ini, bangkang. Harus introspeksi diri. Barakallahu fikum. Ya, kalau selama ini antum pulang rumah, pagi keluar rumah, cari maisha, siang pulang, assalamualaikum waalaikumsalam, tidur. Ya, sore bangun keluar rumah lagi sampai malam, tidur lagi. Nggak nanya bagaimana kabarnya, bagaimana anaknya, bagaimana rumahnya dan segala macamnya, gitu terus. Perempuan mana yang mau kayak laki-laki kayak kamu ini? Nggak ada yang mau. Ada yang meresponnya dengan ya nangis. Ada yang meresponnya dengan seperti ini, bangkang dia. Saat kamu lagi perlu sama istrinya kamu, dek teh, gawe dhewe. Mana sarapannya? Nggak ada, belum bikin. Istri apa ini? Aku bakal marah-marah. Dia akan mengatakan, suami apa kamu? Kok kau ngelawan? Berarti kamunya nggak beres. Kamunya laki-laki yang bukan laki-laki. Kamu nggak punya tanggung jawab. Barakallahu fikum. Laki-laki yang baik itu kan perhatian sama keluarganya, mencurahkan sepenuh kasih sayangnya kepada keluarganya, perhatian, haknya dipenuhi, lembut, paling sayang, paling baik, paling segala-galanya sudah kepada istrinya. Barakallahu fikum. Jadi mungkin istrinya yang memang nggak beres, kamunya soleh. Mungkin istrinya kamu respon dari kamunya yang nggak beres, sehingga dievaluasi. Barakallahu fikum. Gitu ya.
Nah, Masya Allah. Di kampung adik saya ada majalah Akhwat. Apakah Ustadz mengetahui majalah Akhwat itu milik siapa? Majalah Akhwat. Anak itu udah nggak muncul lagi. Edisi lama berarti ini Akhwat ini. Ini punyanya MLM yang nggak bernafas lagi. Nah, sedang edisi paling sampai berapa gitu, tahu-tahu udah hilang. Makanya kok ada, mungkin edisi lama. Ini punyanya MLM yang nggak bernafas lagi. Bukan mereka yang nggak nafas, majalahnya yang nggak nafas lagi. Barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan rata-rata demikian ya, Pak. Mereka punya media hilang. Dulu ada namanya An-Nasihah, punya Mas Dul itu ya, hilang. Punya lagi yang namanya Akhwat, hilang. Punya lagi apa lagi namanya? Majalah apa lagi itu yang masalah ekonomi hilang. Terakhir yang dari dekat sini itu majalah apa namanya itu? Yang sabunnya ada hijau-hijaunya itu. Punya teman antum yang lama itu. 1-2 di sini hilang. Hilang semua ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Si. Dipilihi. Apa nasihat Ustadz bagi ikhwah yang masih berhubungan dan masih sering bertemu dengan dai-dai yang sudah dihajar atau ditahkim karena terjatuh dalam beberapa kesalahan dalam dakwahnya dengan alasan merasa kasihan, banyak jasanya dalam dakwah di tempat tersebut dan lain-lain. Apakah itu termasuk semakin menjauhkan dai tersebut untuk cepat bertaubat? Tergantung apa yang dia kerjakan pada dia. Kalau sifatnya hanya semata-mata merasa kasihan, terus dijenguk, didekati, diajak ngobrol, disenangkan hatinya, gitu tuh aja ikhwan. Iya, memperlambat taubatnya dia. Dia merasa ada yang masih menyupport dia. Yang ini jangan. Tapi kalau ke sana untuk ngasih teguran, ngasih nasihat, terus diingatkan supaya terus di atas sunnah, sabar menghadapi hajarnya para ikhwah dan segala macamnya, labas, tidak ada masalah. Jangan dirinci. Barakallahu. Sebagian mereka yang berkasus, yang berkasus diselesaikan oleh para asatidzah, divakumkan sementara. Yang tadi saya katakan di awal, jarang ada yang berhasil, jarang ada yang sabar. Itu juga demikian. Sebagian mereka menjadi tidak sabar dan kepingin untuk berontak begitu. Dikarenakan buahnya ikhwah-ikhwah yang masih pakai perasaan, sehingga terus di belakangnya dia, terus sama dia, sehingga dia merasa besar kepala. Ujung-ujungnya ya nggak sabar, karena banyak yang mendukung dia lompat. Semakin lama semakin parah keadaannya. Wallahul musta'an. Di sebagian yang lain yang sampai sekarang kita perhatikan cukup berhasil dan semoga sebentar lagi berhasil. Nggak butuh waktu. Ketika didekati oleh para ikhwah dan dikasih support, diingatkan terkait dengan kesalahan dia, diingatkan supaya dia tobat, diingatkan supaya dia belajar lagi, dan dia nurut, berhasil. Nggak ada riya, nggak ada polemik, nggak ada macam-macam. Dan dia semakin lama semakin bagus. Yang semacam ini disupport untuk semakin taubat. Bukan disupport karena merasa kasihan
terus diseneng-senengke gitu, enggak. Disupport untuk didukung untuk semakin taubatnya semakin cepat, semakin semangat dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap taklim enggak. Nanya agama sama dia tidak. Tapi disupport. Barakallahu. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Apakah orang gila yang meninggal langsung masuk surga karena enggak dihisab amalnya sampai dia sadar? Lu tergantung gilanya dari mulai kapan. Dari mulai dia kecil dia gila sampai dia mati. Iya. Itu nanti akan dimihnah, diuji di yaumul qiyamah oleh Allah Azza wa Jalla. Yumtahan yaumul qiyamah. Tapi kalau dia gilanya baru kemarin, dia udah balik, udah beramal macam-macam terus stres, gila, gendeng, mati. Ya, dari mulai dia balik sampai dia gila itu dihisab. Kalau baik, jelek juga jelek. Jadi enggak mutlak dikatakan demikian. Masya Allah. Semuanya atau sebagiannya? Banyak banget ini. Ini nggak mungkin disampaikan kisah taubatnya, membuat banyak kemudaratan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dianjurkan qunut nazilah untuk saudara kaum muslimin Rohingya saat ini? Di tempat kami di masjid umum ada qunut, apakah ikut angkat tangan? Terkait dengan masalah qunut nazilah, pendapat sebagian ulama kita di zaman sekarang ini, itu harus dari penguasa. Ketika ada SK penguasa, iklan dari pihak penguasa untuk qunut nazilah, maka dilakukan qunut nazilah. Kalau tidak, maka masing-masing mendoakan kebaikan dan keselamatan bagi muslimin di sana. Barakallahu fikum. Tindakan-tindakan sebagian kaum muslimin yang melaksanakan aksi-aksi dan segala macamnya itu justru memperkeruh suasana. Tidak ada syariatnya, barakallahu fikum. Turun ke jalan-jalan, barakallahu fikum. Aksi solidaritas Rohingya. Tidak menyelesaikan masalah. Caranya enggak syar'i, bikin tambah enggak barokah. Yang dianjurkan oleh para ulama doa. Senjatanya musuh itu doa. Masing-masing berdoa kepada Allah untuk keselamatan mereka, untuk kebaikan mereka, dan yang punya kemampuan untuk kemanusiaan salurkan kepada yang amanah, yang jelas, pemerintah dan semisalnya. Sebab kasus Rohingya dan juga yang lain-lainnya dari banyak kasus seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang menggalang dana untuk kantong pribadi atau kantong jamaahnya pribadi. Barakallahu fikum. Ini enggak amanah. Dan sebagian dimanfaatkan oleh aksi-aksinya orang-orang Khawarij dan semisal mereka justru semakin merunyamkan keadaan. Jangan diikuti. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bis-shawab. Bagaimana menyikapi seseorang yang mempunyai pemikiran yang menyimpang dan dia menyebarkannya tapi belum ditegakkan hujjah orangnya, sudah mati? Apakah dia dihukumi mubtadi'? Tidak bisa langsung ya ikhwan. Enggak bisa langsung dikatakan sebagai mubtadi'. Harus dijelaskan terangkan dulu ini perkara yang menyimpang, ini perkara penyimpangan yang sifatnya prinsipil, masalah akidah, masalah manhajiyah. Orangnya barakallahu fikum sudah dikasih nasihat dan segala macam, vonis mubtadi' baru. Kalau enggak, maka tidak bisa. Kita mengatakan ini kesalahan dia, ini penyimpangan dia, jangan diikuti. Jangan diikuti. Kita boleh mendoakan rahmat bagi dia dikarenakan dia adalah muslim. Menghukumi dia sebagai mubtadi' belum bisa. Tidak semata-mata menyimpang langsung dikatakan mubtadi', tidak bisa.
Masya Allah. Iki terakhir apa gimana? Hah? Terakhirnya ada dua ini. Apa ya? Baik. Apa bedanya dropship dengan jual beli sistem salam, di mana pada keduanya barang belum dimiliki oleh penjual? Perbedaan yang sangat mencolok adalah pada penyerahan barangnya. Kalau sistem salam yang menyerahkan adalah penjualnya kepada sang pembeli. Kalau dropship adalah sang penjual belum menerima barang. Dia ambil dari atas, dari kulangan dia langsung dikirim kepada sang konsumen. Itu dilarang dikarenakan termasuk jual beli yang belum diterima barangnya oleh sang penjual. Hukumnya haram. Itu yang paling mencolok, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, ana mohon penjelasannya tentang beberapa hal berikut agar saya benar-benar mantap hijrah dari rojak. Masya Allah, pakai bahasa hijrah ini, meninggalkannya ya. Bagaimana fatwa mayoritas ulama tentang dai-dai yang berdakwah direkam video, hukumnya sendiri apa? Allah alam, kau mengatakan mayoritas. Kalau fatwa sebagian mungkin. Mereka menyebutkan fatwa Syekh Shalih Fauzan membolehkannya. Kadhib, dusta atas nama beliau. Fatwa Syekh Shalih Fauzan begitu sangat banyak mengatakan haram hukumnya. Dan beliau enggak ridha ketika ceramahnya dibikin video seperti itu. Tapi masih banyak lagi yang lain-lainnya. Mereka selama ini kan menggambarkan seakan-akan yang punya pendapat hanya Syekh Mubil bin Hadi. Yang lain tidak ada, membolehkan semuanya. Sehingga mengatakan mana ulama yang lainnya? Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan. Syekh bin Baz disebut, padahal enggak demikian. Syekh Shalih Fauzan disebut, padahal enggak demikian. Barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan mereka itu terkait dengan masalah mengambil gambar menggunakan digital. Kalau menggunakan pahatan sepakat tak boleh. Menggunakan kanvas sepakat tak boleh. Yang ada ikhtilaf terkait dengan masalah menggunakan foto itu, foto digital atau menggunakan HP yang tinggal klik gitu ya. Yang tinggal klik. Barakallahu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan itu boleh. Setahu saya hanya Syekh Ibnu Utsaimin. Yang lainnya mengatakan tidak boleh. Bahkan Syekh Albani rahimahullah dalam bukunya Adabuz Zifaf panjang lebar membantah pendapat ini. Lihat begitu ya, ikhwan. Beliau ulama kibar pada masanya. Ini terkait dengan masalah mengambil gambarnya, kliknya. Khilaf tadi. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan tujuannya, Syekh Ibnu Utsaimin sendiri yang membolehkannya menggunakan tinggal klik tadi itu, mengharamkan mengambil gambar ketika untuk disimpan, untuk kenang-kenangan dan yang lain-lainnya. Beliau membolehkan untuk perkara-perkara yang sifatnya hajat, untuk paspor, untuk KTP dan segala macam perkara yang sifatnya darurat, bukan perkara yang selain itu ya. Tidak boleh. Sementara mereka, selfie. Ya, Pak ya. Gambar dengan madunya, klik. Itu tidak ada pendapat ulama yang semacam itu. Itu tidak ada kepentingannya. Itu hanya untuk kenang-kenangan saja. Justru diharamkan Syekh Ibnu Utsaimin yang membolehkan dengan mengambil gambar dengan klik. Itu terkait dengan pengambilan gambarnya, namanya taswir. Ada terkait dengan surahnya, gambar makhluk bernyawanya, semuanya mengatakan tidak boleh. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Albani, semuanya enggak boleh terkait gambar makhluk bernyawa, enggak boleh. Kecuali kondisi darurat. Sampai sini paham? Sehingga mereka asal comot fatwanya ulama mengatakan boleh terus berluas-luas padanya. Yang kita ingkari berluas-luas padanya, yang tidak pernah ada di kalangan para masyayikh. Kibar ya ikhwan ya. Pernah enggak antum lihat Syekh Ibnu Utsaimin selfie dengan menurutnya gitu? Syekh bin Baz, Syekh Albani, ya Allah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad selfie begitu. Pernah ada ya ikhwan?
Atau pernah ada mereka memposting taklim murid-muridnya, jebret, posting di Facebooknya, taklimnya kita di sini. Apalagi yang diposting, yang siapa ya kan? Yang perempuan, ya apa ya? Pura-pura nggak tahu, apa tahu? Perempuan itu yang diposting. Atau dari mana mereka mengambil gambarnya? Kajian akhwat yang diposting, yang difoto, jebret, tampilkan. Ada lagi umahat yang selfie, menggunakan cadar, kelihatan tangannya. Kelihatan telapak tangannya, selfie begitu. Generasi salafun saleh. La haula wala quwata illa billah. Isyhad. Ini yang diingkari oleh kita orang. Dan ini fitnah yang mereka sebarkan di tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Ada pun terkait dengan masalah menggunakan video. Tampil di mana televisi, di video. Barakallahu fikum. Ada sebagian ulama yang membolehkannya. Ada yang membolehkannya ya kawan. Tapi mereka membolehkannya bukan dengan mutlak. Yang melarang harus dibahas. Barakallahu fikum. Di antara yang membolehkannya dengan syarat Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah taala wa ra'ah. Ini saya sebutkan nama ini dikarenakan sebagian mereka membawakan nama beliau ini untuk membolehkan. Siapa mereka ini, Pak? Bukan dari Roja. Yang kepingin kayak Roja. Pelan-pelan jadi kayak rojak. Sebagian sudah mulai merojak. Dari kalangan MLM. Membawa nama-nama syubhat Jabiri. Oh, beliau mengatakan boleh. Enggak. Beliau membolehkan dengan persyaratan. Itu kita tahu langsung ketika kita sempat umroh beberapa tahun yang lalu. Barakallahu fikum, main ke rumahnya beliau, ada saya, ada Ustaz Ahmad Khadim, ada Ustaz Luqman, siapa lagi gitu ya kan? Ada Syekh Muhammad Mughalib di rumahnya beliau. Saya masih ingat suasana rumahnya. Barakallahu fikum, ditanya oleh Syekh bin Khalid terkait dengan masalah ini. Seorang dai yang muncul di layar televisi untuk dakwah. Beliau mengatakan saya enggak melarang yang seperti itu, tapi dengan syarat. Dengan syarat sebelumnya, setelahnya tidak ada perkara-perkara yang mungkar. Kita bisa ngatur sendiri acara tersebut. Dakwah bukan untuk yang lain-lainnya. Suruh ya kan, bukan perkara yang langsung boleh gitu ya. Dan untuk dakwah, untuk berdakwah, bukan untuk yang lain-lainnya. Sebagian mereka seperti Syekh Albani rahimahullah yang saya pernah baca, itu harus mubashir live. Sehingga seakan-akan menukilkan acara live-nya antum ke seluruh penjuru dunia. Itu beliau menyinggung terkait dengan masalah hukumah. Kalau seandainya ada hukumah Islamiyah yang bisa memanfaatkan ini, sangat bagus. Menggunakan layar televisi, live, menyampaikan maklumat din kepada seluruh umat, nyampe ke sekian banyak umat. Barakallahu fikum. Nama ya kan. Sementara yang kita saksikan dari mereka, barakallahu fikum, melebar. Ya Pak ya. Awalnya Masya Allah taklim murotal, betul? Enggak tahu kayaknya antum ya. Kurang perhatian. Awalnya taklim murotal, dari kajian taklim murotal. Di masjid kayak gini nih, di kamera gitu, dimasukkan di YouTube. Lama kayaknya kurang menarik dia. Bikin acting ustadznya tadi itu. Enggak lagi di masjid, acting. Di sebuah perpustakaan, ustadznya disorot oleh kamera menghadap ke arah kitab. Begitu sudah mulai, dia buka kitabnya pas menghadap ke arah kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya. Mulai merembet di taman-taman, di trotoar. Ya, di mana ya Pak? Di mobil dan segala macamnya. Ini ingin menerangkan terkait dengan ahkamus syiaqah, hukum-hukum terkait dengan masalah berkendara, masuk mobil, ding, masuk mobil begini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acting, luar biasa actingnya ya kan. Allah niru siapa? Allah niru siapa ya kan? Kalau saya jujur, itu niru ikhwanul muslimin. Antum pernah lihat videonya Syekh bin Baz rahimahullahu taala di mobil? Maka mengatakan pernah beliau di stadion bola, itu pas nepai. Kebetulan ada di sana beliau.
memberikan tausiah kepada semua yang hadirin di situ, di Stadion Batu pernah ya Pak bin Bas. Sekali tok, bukan dijadikan sebagai ikon dakwah, bukan dijadikan sebagai kebiasaan dakwah. Ini mereka sengaja. Nah, itu hanya dari tarakan ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Merambat lagi. Barakallahu fikum, karena dapat ghanimah besar dalam dakwahnya. Seorang artis nasional bisa taklim sama mereka. Menjual. Ini menjual ya Pak. Ratingnya semakin tinggi, yang infak semakin banyak. Barakallahu fikum. Menjual. Dibikin host, ada hostnya. Nah gitu ya, host segala macamnya. Merembet lagi, perempuan dihadirkan. Ya Pak ya, merembet lagi. Terus akhirnya masuk ke televisi nasional. Loh, ya Pak ya ini. Masuk ke apa kemarin? Trans TV apa Trans 7? Masya Allah, alun trans lah ya Pak. Begitu. Itu kemudian siarannya di pasar. Itu banyak ulama, banyak ibu-ibu, banyak kios-kios gitu dia ceramah, Masya Allah. Jangan banyak kritik ya, masih merintis, jangan banyak kritik. Loh, ya apa sih antum ini? Itu menyalahi fatwanya para masyayikh. Yang ngatur bukan kalian, sebelum setelahnya perkara banyak yang mungkar. Ada lagi kemudian di studio, di belakangnya ada apa latar belakang apa gitu, film-film apa, perang atau apa, kemudian dia ceramah diiringi dengan suara musik. Ditegur malah ngamuk-ngamuk. Tidak ada para ulama kalian, masyayikh kalian seperti ini berbuat. Apa pernah ada yang kamu sebutkan itu ya Allah, Syekh Abdul Jalil Abbad, Syekhul Abbad, pernahkah seperti ini? Tidak pernah. Itu kalian saja terlalu berluas-luas, bermudah-mudah dalam perkara seperti ini. Asal hukumnya saja masih rapuh. Perlu ditathbit, diteguhkan hukumnya. Ini antum masuk dan berluas-luas. Akhirnya mereka sudah dikenal dengan dai selfie. Akhirnya semua pengikutnya ya jagoan selfie kabeh. Ndak lang laki-laki, ndak yang perempuan. Ya Pak ya? Coba diem. Nah, itu biasa. Di tengah-tengah mereka enggak ada satir pemisah antara laki dan perempuan. Biasa. Allahul musta'an. Fala haula wala quwata illa billah. Dan itu sesungguhnya bukan satu-satunya penyimpangan mereka. Itu imbas dari prinsip dakwah mereka yang namanya tamyi, lembek dalam perkara dakwah. Imbasnya macam-macam ya. Ini. Salah satunya bukan satu-satunya. Barakallahu fikum. Tentang larangan gambar, apakah video termasuk dalam larangan hadis menggambar makhluk yang bernyawa? Iya. Ini fatwa ulama yang kita pegangi, iya. Barakallahu fikum. Siapa itu Muhammad Al-Arifi? Salah satu syekhnya pengajar di Roja. Oh iya. Antum tahu ya? Muhammad Al-Arifi ini orang luar, bukan orang Indonesia, dan dia ikhwani. Dikatakan oleh para ulama dia seorang ikhwani, bukan dari salafi sama sekali. Barakallahu fikum. Adalah ikhwani. Sampai dia membuat guyonan, menceritakan begitu guyonan terkait dengan pas mengisahkan terkait dengan dakwah dia dengan mereka gitu. Membuat sebuah surat namanya Surat Tufah, surat apel. Nauzubillah. Ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan hadhihi riddah. Tindakan kemurtadan yang semacam itu. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain. Al-Arifi mafhum, ikhwani. Barakallahu fikum. Nah, kalau jadi salah satu pengajarnya Roja, ya berarti ya ya gimana Evan? Ya seperti itulah yang namanya hati hingga pada hati yang serupa, yang namanya burung hingga pada burung yang sejenis. Kata-kata ini yang paling mereka tidak suka. Ilmu burung dari si Dayu katanya. Allah musta'an. Padahal itu riwayatnya hadis ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Masya Allah, ini panjang ini. Ala kulli hal, yang saya nasihatkan kepada antum, tinggalkan mereka semua. Dakwah mereka semakin lama semakin bias, semakin lama semakin abu-abu, semakin lama semakin gelap, semakin lama semakin mendekati thariqahnya Ikhwanul Muflisin. Barakallahu fikum. Nah, dari mulai terkait dengan masalah videonya dan segala macamnya, cara-cara mereka, miripnya sudah menuju ke arah thariqahnya Ikhwanul Muslimin. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya utarakan. Jam 1:30 kurang 5 menit. Jadi saya minta diskon 5 menit. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita semua sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang gemar bertaubat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakum.